Bayangkan, dunia telah berakhir, langit runtuh, laut mendidih, gunung tak lagi berdiri, tak ada tempat untuk lari, tak ada tempat untuk bersembunyi. Semua manusia akan dikumpulkan di satu padang yang maha luas. Dan saat itulah wajah-wajah mulai berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan cahaya, dengan luka, dengan gelap, dengan terang. Inilah kisah tentang wajah-wajah manusia di hari kiamat. Bukan dongeng, bukan fiksi, tapi gambaran akhir dari semua perjalanan manusia. Wajahmu akan berkata, siapa kamu sebenarnya? Sebelum kita masuk pada video utama, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Pada hari ketika sangkakala ditiup, langit terbelah, bumi memuntahkan segala isinya. Manusia bangkit dari kubur. Namun mereka tidak semua bangkit dengan rupa yang sama. Ada yang wajahnya bercahaya, ada yang hitam legam, ada yang berjalan terbalik, dan ada yang tidak memiliki wajah sama sekali. Semua manusia akan dikumpulkan di satu tempat, yakni padang mahsyar, tanah luas yang rata tanpa pepohonan, tanpa bangunan, tanpa tempat bernaung. Setiap orang akan bangkit dalam keadaan telanjang, tapi tak ada yang saling mempedulikan, karena ketakutan luar biasa telah menutupi rasa malu. Sebagian manusia terlihat bercahaya, wajah mereka berseri, tubuh mereka haru. Mereka terlihat tenang meski suasana mencekam. Mereka itulah orang-orang beriman yang tulus amalnya. Namun sebagian lainnya wajahnya hitam seperti arang, matanya terbalik, lidah menjulur dan terbakar. Mereka bangkit dalam keadaan paling mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 65, kami tutup mulut mereka, tangan mereka berbicara kepada kami, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Sebagian manusia akan bangkit tanpa wajah, tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit halus menutupi bagian wajah mereka, bagaikan topeng. Mereka adalah orang-orang yang di dunia gemar menyebarkan aib saudaranya, mencela, menggunjing, dan merendahkan orang lain. Mereka mempermalukan sesama di hadapan manusia, maka kini Allah mempermalukan mereka di hadapan semesta. Mereka ingin berbicara, membela diri, tapi mulut mereka tertutup, lidah mereka dikunci. Ada manusia yang diseret di padang mahsyar dalam keadaan terbalik. Mereka berjalan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Wajah mereka diseret di tanah panas mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 34. Dan apakah orang-orang yang diseret di atas wajah mereka ke dalam neraka itu lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan dengan tegak di atas jalan yang lurus? Mereka adalah orang-orang yang sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, merasa diri lebih mulia dari sesamanya. Mereka menolak kebenaran ketika ditegur, maka hari ini bumi pun menolak wajah mereka. Ribuan manusia akan bangkit dalam ukuran tubuh sangat kecil seperti semut. Mereka mencoba berjalan, tapi tubuh mungil mereka terinjak oleh manusia lain. Mereka adalah orang-orang yang dahulu suka menyombongkan diri, membanggakan harta, ilmu, atau kekuasaan.
Kini Allah hinakan mereka seperti semut, agar mereka tahu betapa kecilnya nilai kesombongan di hadapan Sang Pencipta. Sebagian manusia berjalan dengan wajah bersinar, penuh ketenangan. Mereka berkumpul di bawah naungan Arsy, diiringi oleh para malaikat. Mereka ini adalah orang-orang yang jujur, sholat dengan khusyuk, sabar dalam ujian, dan menjaga amanah. Mereka tidak terkenal di dunia, namun dipanggil dengan panggilan kehormatan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Abasa ayat 38-39. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, tertawa dan bergembira. Sebaliknya ada wajah-wajah yang menghitam, matanya kosong, kulit wajah mereka terkelupas, aroma busuk menyertai tubuh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 60. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah, wajah mereka menjadi hitam. Mereka ini adalah para pendusta agama, para penipu yang menggunakan agama untuk keuntungan duniawi. Mereka mengaku alim, tapi hatinya gelap. Manusia lainnya akan bangkit dengan tubuh terbelenggu rantai besar dari api. Lidah mereka hangus dan kembali tumbuh, lalu hangus lagi. Mereka ini adalah para penyebar kebohongan atas nama Allah. Mereka yang membuat ajaran palsu, memecah umat, dan menyesatkan manusia dengan kata-kata yang indah. Di tengah padang mahsyar ada satu tempat yang paling dituju, yakni telaga Nabi Muhammad SAW. Umat beliau yang beriman akan diberi minum dan takkan haus selamanya. Namun sebagian diusir oleh para malaikat. Mereka ini adalah orang-orang yang mengubah agama, menambah-nambah syariat, dan berkhianat atas ajaran Rasulullah. Pada hari itu, manusia dikenali bukan dari nama atau pangkat, tetapi dari wajah dan bentuk mereka, karena bentuk adalah cermin dari amal. Maka lihatlah ke cermin, wajah apa yang akan kau bawa ke hari kiamat nanti.